Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semua kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan pada video kali ini teman-teman semuanya, kita masih berada di playlist pemrograman web dasar. Dan pada video kali ini adalah video ke-42. Kita akan menambahkan data resep baru. Setelah di video sebelumnya itu kita sudah menampilkan data sekaligus kita memfilter berdasarkan search maupun filter kategorinya. Gitu. Nah, pada video kali ini kita akan menambahkan data resep baru, walaupun data resepnya nanti kita akan ambil user salah satu aja gitu. Karena kan kita belum login dan masing-masing user belum bisa menambahkan data resepnya gitu. Sip ya. Oke, jadi kita akan mulai. Jadi ini kalau kita klik buat resep kan masuknya ke tambah.php, kita belum punya filenya. Jadi kita akan bikin file baru di folder 42. Teman-teman gak usah bikin folder lagi ya. Tinggal terusin aja project yang sebelumnya. Kita akan bikin file baru namanya tambah.php. Gitu, paling nggak sekarang kalau kita refresh udah nggak error lagi. Gitu, karena kita udah punya filenya. Oke, jadi kita akan contek aja dari sini ya. Nanti dari index, terus nanti kita akan sesuaikan sedikit. Kita akan paste, kemudian ini include footer bener. Terus kontennya, wait. Ini kontennya di sini. Terus ini bener, include header sama navbar sama. Terus ini belum perlu. Ini belum perlu. Paling nggak sekarang muncul nih kayak gini. Oke ya. Terus saya agak serak ya, nggak tahu kenapa. H1 ini tambah data resep gitu. Atau buat resep kamu gitu ya. Buat resep kamu. Kayak gini, udah beres. Ini saya mau dia punya kelas MY3. Jadi margin atas sama bawah vertikal 3. Nah gitu. Sip, ini sama kan ya settingannya? Sama lah. Oke, setelah H1 apa gitu? Saya mau bikin form, actionnya ke halaman ini. Terus metodenya post. Gitu, karena kita nanti akan mengirimkan data di balik layar gitu ya. Terus kalau sudah, saya mau bikin gini aja. Row, oke. Terus di dalamnya ada call 12. Kalau dia nampil di tablet berarti MD, itu saya mau dia nampilnya 8 kolom. Terus kalau dia nampilnya di desktop, saya mau nampilnya dia 6 atau 7 ya, 7 deh. Gini. Terus kita akan search, refresh masih kosong ya karena form belum ada isinya. Kita coba ke get bootstrap. Video ini cukup lama karena nanti kita akan pakai CK editor juga untuk deskripsinya. Ini coba ke docs ya. Kita cari form control. Nah ini kita pakai yang simple aja, yang kayak gini. Oke, kita taruh di sini, benerin dikit. Oke, sip. Refresh lagi, ada ya, ada 1 di email address. Ini for pertama tuh apa ya, judul kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh judul. Kita ke share receipt, ke receipt. Ini ada title, user ID, kategori ID, materials, sama prosedur. Oke. Jadi ini pertama itu title. Berarti ini judul resep kita. Ini tipenya teks. Placeholdernya isi judul resep. Atau isi judul, ya bener deh gini. Terus name-nya kita mau kasih title. 1, beres. Setelah itu duplikat lagi. Ada user ID, nanti kita akan isi otomatis. Milih salah satu user aja. Kategori ID, oke. Di sini title-nya ganti
kategori ID gitu ya, atau apapun lah teman-teman semuanya. Ini pilih kategori. Oke. Tapi pilih kategori itu bukan kayak gini ya, bukan kita ngisi manual, tapi kita pakai select. Kita bisa contek select di bawah form control. Kita pakai yang simple aja kayak gini ya. Copy aja, paste. Kayak gini. Ini value-nya nulin, jadi ini apa? Pilih gitu ya. Pilih kategori. Ini kita nggak akan berlama-lama untuk proses validasinya. Kategori salah gitu-gitu nggak usah. Terus judul sudah ada gitu nggak usah. Paling nggak kita udah beres, karena untuk validasi itu kalau natif, PHP natif cukup rumit. Oke, gini. Ini sama kan ya kayak gini. Oke. Nah, berarti kita akan tarik semua data resepnya di sini. Sorry. Nyantai ya ngodingnya ya. Jangan dibikin tegang lah. Option. Kita akan tarik dolar kategoris sama dengan get all kategoris. Ini. Terus kita akan loop di sini. Buka tag PHP for each dolar kategoris as dolar kategori. Gini, loop di option. Terus ini and for each. Sip. Paling nggak sekarang coba A dulu aja. Tuh, wah gak, kategori ada 3 benar. Kategori ada 3, oke. Sip. Terus yang berikutnya ini kita kasih dolar kategori. Key-nya apa? Title atau name? Name ya? Name atau title ya? Oke, name. Terus ini berarti ID. Dolar kategori ID. Kita. Benar? Oke, 1, 2, 3 beres. Sip. Itu kategori, terus butuh inputan apa lagi? User ID nggak usah, kategori udah. Materials sama prosedur. Oke. Materials sama prosedur. Nah, untuk material sama prosedur kita akan pakai CK editor teman-teman semuanya. Oh ya, ini ganti name ya. Ini name kategori ID. ID. Nah, udah. Kategori ID. Oke. Terus ini kita akan pakai CK editor. Ini berarti materials, bahan-bahan gitu ya. Waduh. Bahan-bahan. Oke. Paling nggak sekarang gini. Ada bahan-bahan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu CK editor, kita pakai yang versi 5 aja yang terbaru ya. CK editor 5 itu kayak kita nulis deskripsi gitu. Jadi bisa di bold, bisa di bisa di bold, bisa di italic dan kawan-kawannya gitu. Biasanya ini teman-teman temui kalau kuliah ngisi jawaban. CK editor, ini dokumentasinya mana? Coba explore feature. Ini yang versi premium ya. Coba CK editor, terus try demo coba. Nanti yang klasik. Nanti kita pakai yang klasik. Yang klasik itu tampilannya sederhana banget. Misalnya kayak gini gitu. Ini aja klasik kayak gini ya. Apalagi yang versi-versi belon blok dan kawan-kawannya. Oke.
Jadi kita ke website CK Editor, terus read docs, documentation. Nah ini getting started mungkin ya. Oke, coba getting started, quick start. Ini overview. Oke. Coba quick start. Nah, sebenarnya kita cuman butuh ini teman-teman semuanya. Gini. Nih. ID editor. Ngefek ya enggak gitu ya. Terus kita butuh CDN ini. CDN dari si CK editornya. Kita udah include footer di bawah, di sini deh. Gitu. Cobain dulu. Kita agak ada koneksi internet ya ini, karena kan include-nya dari CDN. Terus kalau udah kita akan setting nih. Kita coba-coba dulu aja, ngikutin apa yang dimau sama CK editor. Nah ini. Jadi ini intinya, carikan dokumen yang punya ID editor dengan ini. Oke. Kalau udah, dia di create classic editor gitu. Paling enggak ini udah nampil. Nah, ini kalau kita isi kemudian enter, dia akan nambah terus gitu. Sip ya, beres. Kalau teman-teman mau setting lagi, ininya disable. Coba kita akan cari di bagian, coba kita scroll ke bawah dulu ya. Scroll ke bawah, cara setting disable-nya gitu ya. Hidden. Nah ini customize installation mungkin. Setting up environment. Oh bukan. Konfigurasi. Nah ini apa yang akan ditampilkan gitu. Nah ini, coba kita pakai yang ini ya. Ini akan dibikin sebelum cats. Nah ini, jadi kita akan isikan di sini. Oke, yang create-nya kita ganti kayak gini. Editor tetap, tapi coba kita refresh. Ada yang berubah kah? Nah, udah berkurang nih. Jadi yang aktif itu hanya heading nih. Oke. Terus dikasih separator ini, separator. Terus bold, italic, link kayaknya nggak usah deh. Link nggak usah. Ini perlu. Ini juga perlu. Kutipan nggak usah. Nggak usah. Yang sederhana aja. Dah. Cukup gini aja. Untuk bahan-bahan. Sip ya. Sip. Sebenarnya ini kita bisa ganti bukan div, text area. Karena kan dia akan nyari apapun elemen yang ID-nya apa gitu. Sama aja. Oke. Ini kita akan ganti, kalau pakai kelas bisa nggak ya? Karena kita nanti kan butuh dua ya. Gini. Kita nanti butuh dua. Jadi ini yang pertama, name-nya itu materials. Terus ini name-nya itu prosedur. Betul? Oke, betul. Jadi ini cara pembuatan. Ini prosedur. Ini kalau ID bisa dua-duanya? Nggak bisa. Jadi harus satu. Coba nih, kalau ID ini kita ganti kelas. Oke, ID kelas. Jadi ini editor gitu. Masih tetap. Oke, dia hanya milih satu ternyata. Jadi mau nggak mau, kita akan ini materials.
procedures gitu. Jadi yang pertama materials dulu, materials beres. Terus kalau udah, gimana kalau ini kita bikin function aja ya? Cobain dulu. Kita akan cek-cek aja. Function create CK editor gitu. Tutupnya pindahin ke sini. Gini. Oke. Sip. Ini kita ganti. Kita ganti. Dia akan menampung parameter elemen gitu aja. Oke, ini berarti elemen. Sip. Coba yang pertama. Ini kenapa berantakan ya? Oke. Berarti kita akan panggil create CK editor dengan memasukkan elemen dokumen query selector materials. Sama aja nggak hasilnya? Sama aja. Terus yang kedua, biar nggak duplikasi ya. Ini procedures. Bisa gitu. Jadi daripada kita copy tadi banyak 2 kali, ya udah panggil function aja. Tadi kita simpan ke dalam function. Jangan mumet ya. Mudah-mudahan nggak mumet. Aman. Terus yang berikutnya kita bikin button. Ini div mb3 margin bottom 3, ini button. Tipenya submit. Kelasnya btn primary. Tulisannya ini pakai emet teman-teman semuanya. Tulisannya tambah resep kita. Jadi deh. Sip ya. Paling nggak kalau kita klik dia akan mengirimkan data walaupun nggak diproses. Oke. Sekarang kita akan coba di sini di setelah get all categories ya, atau bahkan sebelum ini. Oke. If gitu ya. Kalau ada iset kiriman post dari buttonnya apa namanya? Kita belum kasih, oke. Name-nya submit gitu aja. Kalau button submit udah diklik gitu, berarti kan iset. Jadi nanti ini akan mengembalikan true kalau udah diklik. Button submit gitu. Oke, sama dengan true. Cuman ya sama aja gini ya. Oke. Maka and if vardam $_ post semuanya, terus kita ya. Gitu, cobain dulu. Ini misalnya judulnya ABC, ini contoh aja. Makanan itu 1 berarti ID-nya. Paragrafnya berarti ini ini adalah bahan pembuatan. Kita kasih list misalnya. Bahan 1, bahan 2, bahan 3 gitu. Ini cara pembuatan ABC. Berarti 1 gitu ya. Oke, otomatis dia. 1 cara langkah 1 gitu misalnya. Cuman contoh. Jangan dianggap serius. Langkah 2, langkah 3 gitu. Sip, cobain. Tambah. Nah, ini muncul nih. Di Vardam kayak gini. Udah jadi layout ya. Coba kita Ctrl U untuk jalanin view source-nya. Oke, kayak gini.
Jalan ya. Title, kategori ID, materials, prosedur. Aman. Oke. Paling nggak datanya udah berhasil terkirim. Sip. Terus apa nih yang bakal kita proses? Nah, kita akan proses nanti. Ini misalnya tambah atau add receipt. Receipt gitu. Terus kita akan ngirimin data $_post. Belum ada nih. Oke. Coba kita ke config. Kita buka config-nya. Config. Kita tambahin fungsi baru. Ini kita tutup-tutup aja mungkin. Biar kelihatan codingannya sedikit. Function add. Apa tadi? Receipt. Kita nyimpen ke variabel data gitu aja. Dari $post tadi kita simpen ke variabel data. Gini. Aman ya? Aman. Nah, kita akan ngelakuin apa? Yang pertama kita akan ambil koneksinya. Oke. Terus yang kedua kita akan tarik ini. $title sama $data key-nya title. Jadi ini tadi kita ganti nih. Awalnya kan post ya, $_post. Kita ganti data karena $_post sudah ada di data semua gitu. Title. Terus yang berikutnya kategori ID. Betul? Betul. Yang berikutnya materials, terus procedures. Gitu. Bener ya? Bener. Terus satu lagi user ID. Sama dengan kita ambil salah satu aja, usernya 1. Jadi siapa tuh? Yunus lah ya. Oke, gak apa. Atau 2 ya, Mbak Siti. Nanti otomatis ketika menginputkan data resep baru, usernya Mbak Siti. Gitu. Sip, bagus banget. Terus ini kan kita akan jalanin query ya. Jadi MySQL query, atau kalau teman-teman pakai PDO itu bisa gini, koneksinya mana, oke, panah kanan query gitu. Kalau pakai PDO jadi base-nya adalah objek, cuman kan kita masih prosedural ya. Ini berarti jalankan query MySQL query. Pertama koneksinya mana? Terus yang berikutnya query-nya apa? Query-nya insert into apa? Receipts. Biar saya nggak lupa fieldnya. Oke, ID-nya kan kita kasih 0. Values gitu. ID-nya kan 0 gitu. Terus yang kedua title. Jadi akan kita kasih kutip 1 title. Terus kategori ID, terus materials. Oh, user ID dulu ya sebelum kategori ID. User ID. Ini. Terus yang terakhir procedures. Sip. Gini. Nah, terus nanti itu kalau kita phpMyAdmin, saya akan contohkan dulu. Jadi kalau kita jalanin via phpMyAdmin atau apapun SQL Yoke dan kawan-kawan, kita database-nya share receipt. Kalau kita tambahin data baru, misalnya jangan di receipt lah, di kategori aja misalnya. Kita tambahin kategori baru, misalnya adalah sayur gitu misalnya, sayur terus go. Nah, kita akan tangkap ini nih, pesan berhasilnya ini. 1 row inserted. 1 row insert kita. Jadi itu gimana kita nangkepnya? Jadi kan kalau nggak ada atau query-nya nggak jalan, itu kan nggak ada
pesan berhasilnya satu row inserted tadi. Dan itu kita bisa ambil dari sini. MySQL affected row. Gitu. Berapa row di insert gitu, berapa row di update. Nah, kita bisa tangkap dari sini. Dari $koneksi. Gitu. Sip ya, sip. Nah, nanti gini. If kalau tadi ada satu data atau bahkan banyak data berhasil di-insert atau berhasil di-update atau berhasil dihapus. Oke, perubahan ada di row. Gini. Maka return true. Else return false. Gini. And if beres, dia akan return. Kalau berhasil tadi kayak insert row 1 gitu, return true. Kalau false, kalau nggak kayak gitu, return false. Kita bisa manfaatkan di sininya. If gini, kalau dia return true, oke, maka ngapain? Ini kalau return true. Ini saya komentarin aja di sininya. Return true kalau berhasil ditambah. Ini false. Sip, sip. Agak ribet banget ya. Agak ribet banget. Kalau return true ini kan artinya benar. Ini gagal. Kalau berhasil ngapain? Kalau berhasil coba kita gini aja deh. Echo. Kita akan echo alert. Echo alert tuh misalnya kayak gini. Coba kita akan jalanin script di bawah aja mumpung ada script. Alert. Oke, gitu misalnya. Nah, ini alert nih. Oke. Oke, itu alert. Kita akan tampilin kayak gitu aja. Jadi kita akan echo. Dolar. Entar kita biar nggak salah. Gimana kalau kopas aja deh. Kan kita butuh tag script. Oke. Alert kan gitu ya. Data resep berhasil dibuat. Ya udah echo aja di sini. Simple. Sip, gini. Data resep kamu berhasil dibuat gitu deh. Resep kamu berhasil dibuat. Nah, kalau udah gitu, kalau udah diklik OK tadi, kita coba akan redirect dia. Location ke index.php. Cobain ya, cobain. Misalnya tadi ABC, kategorinya sayur misalnya. Paragrafnya, cara pembuatan, tambah. Wow, kita kurang kayaknya. Oh, is aktif. Oke. Is aktifnya itu 1. Gitu. Sip, cobain lagi coba. Refresh aja. Continue. Masih. Kesalahan yang sangat simple ya. Ini jangan lupa is aktifnya 1 atau bahkan ini udah default ya. Coba is aktif defaultnya itu 1. Oke, jadi nggak usah karena duplikasi ya. Ini
Kita lupa update untuk user ID-nya. Cobain lagi ya. ABC, 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 coba refresh. ABC, kategori sayur misalnya. Oke, bener ya, bener. Ya elah, masih salah bos. Column count does not match value. Oke. Jadi kurang 1. Tadi kita hapus sudah PD-PD, ternyata kurang 1. Dah, gitu. Bisa nggak kita isi true gitu? Ya nggak bisa lah ya. 1. Masuk akal, masuk akal. Oke. Sip, jadi ABC udah muncul. Udah berhasil ditambahkan. Sip ya, sip banget. Cuman kayaknya tadi ada masalah saat di alert ini deh. Oke, saat di alert ini. Tapi nggak apa. Atau bahkan ini kita bikinnya di script ya. Location href. Betul kan ya? Betul dong. Sama dengan index.php. Ini nggak usah karena kita pakai JS. Location. Cobain lagi ya. Buat resep. Ini BCD. Minuman. Langkah 1. Langkah 2. Langkah 3. Bahan 1. Bahan 2. Udah 2 aja. Cobain. Nah ini resep kamu berhasil dibuat. Oke. Aman. Nah sekarang pertanyaannya teman-teman semuanya. Ini akan jadi masalah kalau kita ngisiin di sini misalnya ya. Ini H1 aja, belum yang macam-macam. Judul baru. Cemilan. Apalah gitu ya. Nah, ini akan beda sendiri nih. Gitu. Caranya kita gimana? Caranya kita adalah di config, di add recipe ya. Jadi di sini kita akan casting dia, atau ada yang namanya itu HTML special charge untuk mengenerate kode dari tag HTML menjadi apa gitu, sehingga nanti ketika ditampilkan di HTML atau ditampilkan di browser itu yang tulisannya misalnya H1 tadi ya H1 gitu. Caranya adalah HTML special charge. Nah ini kita hanya perlu 1 aja di judul ya, karena untuk material sama prosedur, bahan-bahan sama cara pembuatan itu udah otomatis digarap sama si CK editor gitu. Kayak contoh nih, misalnya diganti judulnya gitu ya, makanan. Sini saya bikin ngawur aja, H1. Coba ini. Oke. Beda kalau di sini. H1 ini tadi kita udah atasi. Tapi kalau yang ini coba kita lihat apakah si CK editor melakukan itu. Nah ini yang kita benerin tadi pakai HTML special charge. Nah ini si CK editor udah ngurusin itu, jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Oke. Simpel ya. Jadi itu kita udah berhasil untuk membuat data resep baru teman-teman semuanya. Videonya cukup panjang, sekitar 40 menitan ya, sekitar 40 menitan. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan, dan by the way ini udah jam 1:30 saya record. Dan saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman mau lihat codingannya, lihat saja di kitab saya, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Sabriansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.